Ya, selamat datang kembali di channel BG Rage. Sudah lama ya kita nggak upload video. Ya, karena kita sibuk dengan satu dan lain hal. Untuk video kali ini, kita akan membahas terkait tips and trick supaya menghindari mobil overheat ya. Eh, untuk menghindari mobil overheat, pertama yang harus dipastikan adalah air radiator ya. Air radiator itu pastikan pakai coolant gitu. Karena untuk kalau air biasa atau air ledeng ya, kita sebut air ledeng gitu, titik didihnya berbeda dengan air coolant gitu. Nah, sehingga penguapan air itu lebih cepat ketika menggunakan air ledeng. Juga eh, kekurangannya pakai air ledeng itu ya, siap-siap aja sistem pendinginan mesin itu pasti berkarat gitu ya, entah nanti dari radiatornya, terus juga dari blok mesinnya gitu, itu pasti berkarat gitu kan, karena air ledeng itu mengandung banyak mineral ya. Jadi yang pertama itu pastikan kalau air yang digunakan itu air coolant, supaya titik didihnya itu tinggi gitu ya. Ya, bagi setiap merek beda-beda, ada harga ada rupanya gitu. Silahkan teman-teman pilih merek yang lebih cocok digunakan untuk mobil teman-teman gitu. Yang kedua adalah pastikan kipas radiator juga sehat ya. Kipas radiator sehat, karena kipas itu bisa tiba-tiba mati gitu ya kalau misalkan kita nggak tahu kondisi kipasnya gitu. Ya kalau mobil baru sih pasti inilah, bertahan lah lama gitu, tergantung pemakaian juga ya, mentok 5 tahun gitu. Dan kalau mobil tua harus dipastikan ya, kalau bisa ketika beli mobil tua dicek kipas radiatornya, atau bisa misalkan langsung diservis atau enggak langsung diganti gitu. Karena kemarin di mobil saya gitu ya, kebetulan mobil saya dibawa istri, terus tiba-tiba overheat gitu ya. Untung overheatnya ketika sudah dekat dengan rumah gitu, jadi temperatur belum sampai maksimal, yang kalau udah maksimal kan mengakibatkan mobil mati gitu. Nah, ketika dicek gitu, pikiran saya udah negatif sih, negatifnya ke water pump gitu. Ternyata ketika saya cek, kipas radiatornya mati gitu kan. Apa itu kipas radiatornya rusak atau misalkan minta diganti atau gimana, atau minta diservis atau gimana, kita belum bisa memastikan awalnya. Tapi ketika sudah saya cek, eh, ternyata soket kipas radiatornya itu longgar gitu ya, copot lah gitu. Nah, entah kenapa kok bisa copot gitu kan, apa karena apa namanya, ketika melewati lubang gitu terlalu keras apa gimana, kurang tahu. Jadi waktu saya coba, oh iya, sebelum itu ya, saya kan curiganya di water pump dulu ya, saya cobalah, karena air berkurang ya, saya cobalah masukkan dengan air ledeng, ternyata airnya nggak terlalu habis gitu kan. Ya kenapa mikirnya, kenapa airnya ketika kipas radiator mati air juga bisa habis, karena kan panas panas mobil itu melebihi toleransi gitu ya, sehingga kan si air itu melebihi titik didihnya gitu. Ketika melebihi titik didihnya, si air menguap, akhirnya berkurang lah tuh si air radiator gitu. Lanjut ke yang kipas tadi. Nah, ketika saya cek, ternyata soket kipas radiatornya gitu cuman longgar doang gitu, tapi sekalian saya bersihkan pakai kontak cleaner ya, ada namanya kontak cleaner untuk membersihkan soket, khusus bersihkan kelistrikan itu. Bersihkan, pasangkan lagi, ternyata akhirnya normal lagi gitu. Nah, itulah yang kedua adalah, yaitu pastikan kipas radiator itu sehat. Ketiga, tutup radiator juga berpengaruh gitu lah.
karena tutup radiator itu adalah kayak valve gitu ya, kayak katup gitu. Jadi dia itu buka tutup tergantung tekanan yang dihasilkan oleh uap air di dalam sistem pendingin mobil gitu. Nah juga kadang ya kalau untuk mobil Grandis gitu ya, aftermarketnya pakai yang 1.1, tulisan di tutup radiatornya itu ada 1.1 gitu. Karena dipakein 0,9 juga masuk gitu, cuman itu resikonya ya takutnya overheat gitu, walaupun saya belum pernah coba ya gitu. Cuman dipastikan pakai yang tutup radiatornya untuk mobil Mitsubishi Grandis itu untuk 1.1 ya, untuk yang tekanannya gitu. Jadi dipastikan. Terus kalau bisa kalau bisa dipastikan seminggu sekali ya ngecek air di reservoir gitu, berkurang atau enggak, seminggu sekali atau sebulan sekali lah gitu. Kalau misalkan kita lagi gabut gitu ya, ngecek mobil, supaya takutnya kan karena ya itu ada penguapan yang diakibatkan oleh panas mesin ya, takutnya berkurang tanpa kita sadari gitu. Itu yang harus kita selalu cek gitu. Yang keempat ya, pastikan water pump juga sehat ya, atau enggak ikut anjuran kilometer ya. Untuk kilometer saya kurang paham karena kan saya pakai yang aftermarket bukan yang ori ya. Jadi ya untuk review-review yang sudah saya baca gitu ya, 2 tahun 3 tahun oke lah untuk pakai yang aftermarket gitu. Untuk jangka waktu kilometer saya kurang paham kalau yang aftermarket gitu. Itu water pump, terus apalagi ya sensor temperatur, engine coolant temperatur ECT, itu juga dipastikan sehat. Tapi biasanya kalau udah sensor pasti cek engine nyala sih gitu. Jadi ya itu pasti kedeteksi lebih dini lah kalau untuk sensor gitu, dan jarang rusak juga kalau sensor gitu. Ke selanjutnya yaitu ya keberapa ya, lupa. Jadi selanjutnya adalah termostat. Nah mungkin ada di mobil-mobil lama itu ada yang menyarankan termostatnya dilepas aja gitu kan, supaya sirkulasinya lebih maksimal gitu. Cuman untuk di mobil Grandis saya sarankan jangan pernah sampai lepas termostat gitu, karena ya ngelepas termostat pun boleh, cuman ada triknya, yang katanya ada triknya gitu supaya nggak overheatan. Kalau misalkan lepas termostat tanpa ada menggunakan trik yang biasa dilakukan oleh tukang radiator gitu, itu pasti overheatan gitu kalau nggak dilepas gitu. Karena tekanan putaran air yang ditekan oleh water pumpnya Mitsubishi Grandis ini nggak kuat untuk mensirkulasikan kalau termostat itu dilepas. Itu pengalaman saya karena saya pernah juga karena waktu saya beli pertama kali ini mobil, termostatnya dilepas gitu, akhirnya sering overheatan gitu kayak gitu ya. Apalagi ya mungkin kalau itu berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang lebih paham, lebih banyak pengalamannya, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Ini saya hanya sharing pengalaman yang pernah saya alami gitu ya. Untuk video kali ini mungkin sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di BG Garage.